Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 23. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara gemuruh yang cukup keras pun kini terdengar, dan bumi yang luas mulai memancarkan getaran yang sangat kecil tapi cepat. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang liar telah memancar dari Lindong dengan kecepatan yang bisa dilihat menggunakan mata telanjang. Dan saat fluktuasi energi ini menyebar, seluruh tempat ini berubah menjadi sunyi dan tandus. Puncak gunung yang semula hijau kini telah berubah menjadi layu dan kuning, sementara aura sunyi secara bertahap telah terpancar keluar. Pada akhirnya, energi-energi dari seluruh tempat ini pun mereka langsung berkumpul dan menuju ke satu sisi, yaitu tubuh Lindong. Karena ini adalah kekuatan dari kitab suci penghancuran besar milik sekte Dao. Banyak orang yang berada di tempat ini, mereka semua merasa sangat terkejut karena ternyata Lindong mampu menguasai kitab suci penghancuran besar. Dan di sisi lain, tatapan mata dari Wukun juga berubah menjadi sangat serius ketika dia memandang Lindong lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa ternyata Lindong benar-benar berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar." Bahkan Ling Qingsu juga sedikit syok melihat pemandangan ini, karena kitab suci penghancuran besar memang cukup terkenal di antara sekte-sekte super yang lainnya. Dan pada saat itu, satu-satunya jenius dari sekte Dao yang bisa mempelajari seni bela diri ini hanyalah Zhou Tong. Dalam sekejap saja, membuat nama Zhou Tong di masa lalu langsung menduduki puncak generasi muda dari wilayah Xuan Timur. Dan pada saat Zhou Tong menyerang gerbang Yuan, dia telah mengubah tanah dalam radius 1000 mil menjadi tanah yang benar-benar tandus. Dengan kekuatan tanah yang tidak terbatas, pada akhirnya Zhou Tong bisa membunuh 3 tetua agung dari gerbang Yuan. Padahal 3 tetua agung itu adalah monster tua yang telah melangkah ke tahap kematian misterius. Meskipun Lindong pada saat ini tidak mencapai tingkat seperti Zhou Tong, tapi kitab suci penghancuran besar yang dia tampilkan juga tidak lemah. Dan tidak heran, Lindong memiliki kepercayaan diri bisa menghadapi Yuan Chang. Di sisi lain, murid-murid dari gerbang Yuan, ekspresi mereka sekali lagi berubah menjadi ketakutan. Dan Ling Zhen pun, raut wajahnya juga telah berubah menjadi muram. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan berhasil mempelajari seni bela diri itu." Sementara Lei Qian, dia pun juga langsung menimpali. Setelah bertahun-tahun lamanya, tidak ada orang lain selain Zhou Tong yang berhasil mempelajari kitab suci penghancuran besar. Bagaimana mungkin Lindong bisa melakukan hal itu? Mendengar ucapan dari Lei Qian, Ling Zhen pun mencoba menenangkan hatinya dengan tertawa dingin lalu berkata, "Kita tidak perlu khawatir. Meskipun Lindong berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar, dia masih cukup jauh dari level Zhou Tong. Selanjutnya, kakak Yuan Chang masih memiliki emblem roh di dalam tubuhnya. Tidak peduli seberapa banyak anak nakal itu melompat hari ini, akan sulit baginya untuk bisa lolos dari kematian." Dan Lei Qian lalu berkata, "Kita tidak boleh membiarkan bocah ini pergi dari tempat ini." Karena Lei Qian dan juga Ling Zhen sekarang mengetahui potensi yang menakutkan dari seorang Lindong. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, maka di masa depan Yuan Chang kemungkinan tidak akan bisa melawan Lindong setelah beberapa tahun. Dan kemungkinan Lindong akan menjadi Zhou Tong berikutnya. Sementara Ling Zhen kini juga langsung menanggapi perkataan dari Lei Qian. "Benar, kita tidak boleh membiarkan Lindong bisa kabur hidup-hidup dari tempat ini." Tidak lama kemudian, getaran di tanah yang telah bertahan dalam waktu yang singkat pada akhirnya secara bertahap telah mulai berhenti. Dan kini tanah di tempat ini dalam radius 100 mil benar-benar telah berubah menjadi tanah yang tandus. Bahkan orang-orang yang ada di tempat ini bisa merasakan bahwa sirkulasi energi Yuan di dalam tubuh mereka juga menjadi lebih lamban. Dan beberapa orang langsung berkata, benar-benar aura kesunyian yang sangat aneh. Yuan Chang yang sekarang telah melayang di langit. Tatapan matanya terlihat tajam ke arah Lindong karena Yuan Chang bisa merasakan energi yang tidak terbatas dan juga kuat.
telah memancar keluar dari dalam tanah. Dan hal itu saat ini mengalir ke dalam tubuh Lindong. Yuan Chang juga sangat paham jika kitab suci penghancuran besar benar-benar seni bela diri yang cukup sombong, karena hal itu bisa langsung menyerap kekuatan dari tanah dan mengubahnya menjadi kekuatan penggunanya. Di masa lalu, Zhou Tong menggunakan kitab suci penghancuran besar dan mengukir nama besarnya di wilayah Shuan Timur. Ketika memikirkan hal itu saja, Yuan Chang tiba-tiba mengepalkan tinjunya, lalu dia berkata dengan nada suara yang cukup dalam, "Lindong, aku benar-benar meremehkanmu." Dan kemudian dengan niat jahat dan dingin, Yuan Chang pun kali ini berteriak, "Lindong, meskipun kitab suci penghancuran besar bisa menyerap kekuatan kehancuran dan memperkuat untuk diri sendiri, itu sangat menuntut tubuh fisik dari seseorang. Bahkan Zhou Tong saat itu tidak berani menggunakannya secara santai. Apakah kamu tidak takut bahwa kekuatan dari kitab suci penghancuran besar akan menghancurkan dirimu sendiri sampai mati?" Meskipun pada saat ini Yuan Chang tahu bahwa Lindong telah mempelajari seni bela diri penempaan tubuh yang sangat kuat, namun dia masih tidak percaya bahwa Lindong bisa dibandingkan dengan Zhou Tong saat itu. Dan ketika Lindong mendengar cibiran dari Yuan Chang, secara perlahan dia mengangkat kepalanya lalu tersenyum dingin dengan penuh ejekan. Lindong pun kini mengatakan, "Apakah kamu yakin?" Tidak lama kemudian, tangan dari Lindong membentuk sebuah segel, dan pada saat ini cahaya hijau yang ada di mata Lindong langsung menebal. Yang sekarang, sepasang mata Lindong telah berubah menjadi benar-benar hijau. Sementara aura yang luar biasa kini telah berkembang di dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian cahaya hijau yang telah terpancar dari tubuh Lindong pada akhirnya hal itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dan pada saat ini, tubuh dari Lindong tidak dipenuhi dengan sisik-sisik naga hijau. Selanjutnya, tubuhnya masih terlihat biasa-biasa saja. Tapi kulit dari Lindong saat ini terlihat cukup kering. Jika dilihat-lihat, tubuh Lindong sekarang terlihat lebih lemah dan kurus. Namun sebenarnya, Lindong memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Pada akhirnya cahaya hijau yang berada di tubuh Lindong sekarang mulai berfluktuasi, dan hal itu segera berubah menjadi tato naga hijau yang samar-samar di tubuh Lindong. Sementara raungan naga juga telah bergema dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat darah di dalam tubuh Lindong kini mulai bergejolak dan mendidih. Tangan dari Lindong yang masih menyentuh tanah, dia pun kali ini berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Serap semua energinya." Dan detik berikutnya, seberkas cahaya pun meledak dari dalam bumi, tepat di mana Lindong berada. Sinar cahaya ini mengandung energi yang tidak terbatas, dan mereka semua benar-benar diserap, lalu masuk ke dalam tubuh Lindong tanpa menyisakan sedikit pun. Lebih jauh lagi, yang paling mengejutkan banyak orang di tempat ini adalah setelah Lindong menyerap energi yang tidak terbatas itu, tidak ada indikasi bahwa tubuh Lindong akan meledak. Karena tubuh fisik dari Lindong telah benar-benar mencapai tingkat yang sangat tirani. Dengan masuknya energi yang tidak terbatas ini, sekarang energi Yuan di dalam tubuh Lindong juga telah meningkat dengan level yang sangat mencengangkan. Wajah Lei Qian berubah menjadi sangat jelek ketika dia melihat Lindong berada di dalam pilar cahaya. Lei Qian, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan milik Lindong telah benar-benar melebihi kekuatan Yuannya. Dan Lei Qian pun kini berkata, "Lindong, dia benar-benar jabingan." Sementara tatapan mata dari Ling Zhen juga telah berubah, dan jantung dari Ling Zhen kini telah berdebar-debar dengan kencang. Yang kemudian Ling Zhen pun mengatakan, kekuatan hidup tanah dalam radius ratusan mil ini telah sepenuhnya diserap oleh Lindong. Dan radius ini kemungkinan adalah batas terjauh yang bisa diserap oleh Lindong. Namun, itu akan sangat sulit untuk berurusan dengan energi yang tidak terbatas itu. Tubuh fisik Lindong sebenarnya telah mampu menahan kekuatan yang tidak terbatas ini. Setelah beberapa saat, pilar cahaya yang berada di tempat Lindong kini telah berangsur-angsur menghilang, dan tubuh dari Lindong telah terlihat kembali di bawah tatapan banyak mata orang. Dia pun mulai berjalan maju
Dan ketika Lindong melangkahkan kakinya, hal itu menghasilkan suara kecil yang sejalan dengan denyut nadi tanah. Bahkan tanah yang dipijak Lindong dalam sekejap saja langsung bergetar. Kali ini cahaya hijau telah benar-benar menyebar dari tubuh Lindong. Setelah itu Lindong pun mengangkat kepalanya, dan tatapan matanya yang hijau telah terkunci pada Yuan Chang yang memiliki ekspresi sangat jelek. Segera setelah itu Lindong tersenyum, lalu dia berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Yuan Chang, berapa banyak keuntungan yang masih kau miliki saat ini?" Setelah Lindong berkata seperti itu, aura yang tidak terbatas kini juga langsung meletus dari dalam tubuh Lindong. Dan saat ini, level kekuatan dari Lindong sebenarnya telah melampaui setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam seperti Legian. Dan bahkan, Lindong juga akan mengejar level dari Yuan Chang. Banyak orang yang melihat pemandangan ini, mereka pun hanya bisa mengembuskan nafas dengan lembut, dan detak jantung mereka juga telah berdenyut dengan cukup cepat. Karena awalnya, orang-orang yang ada di tempat ini berasumsi bahwa pertempuran antara Chen Gui dan juga Yuan Chang akan menjadi pertempuran terbesar dan juga terbaik dalam kompetisi sekte besar kali ini. Namun adegan sebelumnya telah memberitahu semua orang bahwa pertarungan puncak yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang sangat agung dan luas secara gila-gilaan terbentang dari tubuh Lindong, dan di bawah tatapan mata banyak orang, Lindong pun sekarang secara perlahan mengepalkan tinjunya. Dan Lindong pun kini bisa merasakan kekuatan yang benar-benar melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu, Lindong tersenyum. Lalu dia berkata, "Kitab suci penghancuran besar yang aku keluarkan kali ini tidak diragukan lagi, lebih kuat daripada ketika aku bertarung dengan Wang Yan. Selain itu, faktor yang paling penting adalah tubuh fisikku menjadi jauh lebih tirani. Jumlah energi yang bisa aku tahan kali ini benar-benar jauh melebihi masa lalu." Di sisi lain, Yuan Chang masih menundukkan kepalanya dan tatapan matanya mengunci ke arah Lindong yang memiliki aura megah dari dalam tubuhnya. Kali ini, Yuan Chang memiliki niat membunuh yang benar-benar tebal. Setelah dia melihat kekuatan dari Lindong yang semakin bertambah, Yuan Chang pun lalu berkata, "Lindong, kau benar-benar melebihi harapanku." Karena Yuan Chang juga tahu yang terbaik hari ini adalah menyingkirkan Lindong yang memiliki potensi luar biasa, karena dia tidak ingin insiden Zhou Tong saat itu terulang kembali. Tatapan mata Yuan Chang masih terlihat dingin ketika melihat Lindong. Dia pun kembali berkata, "Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan kali ini, tapi tempat ini akan menjadi kuburanmu." Setelah mengatakan hal itu, Yuan Chang pun mengepalkan tinjunya. Pedang logam berwarna hitam dalam sekejap saja muncul, dan kemudian energi pedang yang tidak terbatas kini langsung dilancarkan oleh Yuan Chang ke arah Lindong. Hal itu seperti hujan bintang yang kali ini akan segera menabrak tubuh Lindong, karena sepertinya Yuan Chang kali ini sudah tidak memiliki niat untuk bermain-main lagi dengan Lindong. Dalam menghadapi serangan dari Yuan Chang, Lindong tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia pun mengangkat kepalanya dan malah tertawa dengan keras. Setelah itu, Lindong pun melambaikan lengan bajunya, dan kuali langit yang terbakar kini telah sekali lagi muncul di atas kepala Lindong, lalu berputar dengan cepat. Pilar api yang sangat panas kali ini telah berkobar dan mendesing keluar dari dalam kuali. Dalam sekejap saja, energi pedang milik Yuan Chang kini telah benar-benar diuapkan. Setelah menguapkan energi pedang milik Yuan Chang, tubuh Lindong pun dalam sekejap bergerak, lalu dia mendarat di atas kuali langit yang terbakar. Tatapan mata dari Lindong melihat ke arah Yuan Chang, lalu dia berkata, "Yuan Chang, jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus menunjukkan beberapa kemampuanmu yang sebenarnya. Metode kecil seperti ini hanya membuang-buang reputasi dari pimpinan 3 raja kecil gerbang Yuan." Setelah mengatakan hal itu, niat membunuh yang besar juga terlintas dalam tatapan mata Lindong. Dan hanya dengan pikiran, kali ini kuali langit yang terbakar telah berkembang dengan cepat. Hal itu
berubah menjadi koali raksasa yang benar-benar melayang di langit. Dan cahaya merah kali ini mulai berkumpul di sekitarnya. Samar-samar formasi api yang menyala-nyala kini telah terbentuk di bawah koali besar. Sementara fluktuasi yang sangat liar dan juga keras mulai menyebar keluar. Ketika melihat adegan ini, tatapan mata dari Yuan Chang benar-benar sangat terkejut karena dia mengenali formasi yang dikeluarkan oleh Lindong. Dan Yuan Chang pun kini berkata, sebenarnya itu adalah formasi langit yang terbakar. Apakah dia berencana menggunakan formasi ini untuk berurusan denganku? Memikirkan hal ini saja membuat jantung dari Yuan Chang merasa cukup berdebar-debar karena secara alami dia tahu betapa hebatnya formasi langit yang terbakar karena sebelumnya mereka telah terjebak ke dalamnya bahkan sebelum formasi itu diaktifkan. Dan sekarang Lindong telah memiliki kendali penuh atas formasi langit yang terbakar. Yuan Chang pun berpikir, jika sampai dirinya terjebak di dalam formasi, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Ketika Yuan Chang melihat bahwa Lindong saat ini sedang mempersiapkan formasi langit yang terbakar untuk berurusan dengannya, tiba-tiba saja Yuan Chang segera melangkah maju sambil berteriak, seolah-olah kamu akan dengan mudah berurusan denganku. Kali ini, bayangan tubuh dari Yuan Chang berubah menjadi sangat banyak, dan dalam sekejap saja, mereka langsung muncul di hadapan dari Lindong. Pedang-pedang logam yang ada di tangan Yuan Chang juga telah mengandung kekuatan pembunuh yang mengerikan. Hal itu dengan cepat diayunkan oleh Yuan Chang untuk menusuk tenggorokan dari Lindong. Namun Lindong tidak panik sama sekali ketika dia melihat bahwa Yuan Chang telah melakukan serangan. Yang dilakukan oleh Lindong hanya mengepalkan tinjunya, dan kekuatan Yuan yang agung kini telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Yang kemudian Lindong pun berkata, tangan pemenjara surgawi, keluarlah. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tangan raksasa dari zaman kuno benar-benar muncul dari langit. Pada akhirnya, hal itu dengan marah menepuk ke arah Yuan Chang. Ketika melihat serangan dari Lindong, tatapan mata Yuan Chang kali ini berubah menjadi cukup dingin. Dia pun segera melakukan tebasan dengan pedang logam di tangannya. Dan dalam sekejap saja, kali ini tangan pemenjara surgawi milik Lindong langsung terbelah oleh tebasan pedang dari Yuan Chang. Sesaat setelah Yuan Chang berhasil membelah tangan pemenjara surgawi, tiba-tiba saja Lindong kali ini telah muncul di hadapan dari Yuan Chang. Dan jari tangan dari Lindong telah dia ulurkan untuk langsung menyerang seluruh titik vital dari Yuan Chang. Yuan Chang yang kali ini melihat Lindong mengandalkan tangan kosong untuk menyerangnya dari jarak yang dekat. Hal itu membuat Yuan Chang berteriak, Lindong, sebenarnya kamu memang cari mati. Setelah mengatakan hal itu, pedang di tangan Yuan Chang kembali dia sentakkan dan kemudian berubah menjadi banyak pedang yang kini menebas ke arah jari milik Lindong. Dan akhirnya, ketika pedang Yuan Chang itu mengenai jari Lindong, tidak ada darah sedikit pun yang terpercik dari jari itu. Sebaliknya, percikan api yang keluar, dan hal ini membuat banyak orang yang melihatnya. Mereka merasa cukup ketakutan, yang kemudian orang-orang pun berkata, tubuh fisik Lindong benar-benar sangat kuat. Ketika melihat adegan ini, pupil mata dari Yuan Chang juga mengecil karena dia benar-benar terkejut. Yuan Chang pun berpikir, setelah dia kali ini benar-benar bersilangan dengan tubuh fisik milik Lindong, Yuan Chang tahu dan dia juga bisa merasakan betapa kejamnya tubuh fisik dari Lindong ini. Bahkan pedang Yuan Chang yang termasuk harta karun jiwa kelas surgawi tidak mampu berbuat banyak untuk melawan tubuh fisik Lindong. Tidak lama kemudian banyak tato naga kini telah bercahaya di tubuh Lindong, dan samar-samar dari dalam tubuh Lindong mengeluarkan raungan naga kuno. Dan pada akhirnya, bang 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 bang, Lindong pun melancarkan pukulan, tendangan, tinjuan, sikutan, dan juga banyak hal lainnya ke arah tubuh dari Yuan Chang. Karena sekarang setiap bagian dari tubuh Lindong benar-benar telah menjadi senjata. Dan pukulan yang dilancarkan oleh Lindong ini dia arahkan ke titik-titik vital di tubuh Yuan Chang.
menghadapi serangan tangan kosong dari Lindong yang benar-benar kejam. Hal itu membuat Yuan Chang tidak bisa menyesuaikan diri. Pada akhirnya, dia sekarang telah dipaksa oleh Lindong dalam keadaan yang menyedihkan. Namun Yuan Chang juga bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah didorong dalam keadaan seperti itu, tubuh dari Yuan Chang yang terdorong mundur kali ini segera menstabilkan tubuhnya. Setelah itu kekuatan Yuan tanpa batas dikeluarkan oleh Yuan Chang dan kemudian berubah menjadi jam raksasa di belakangnya. Pada akhirnya, dong, 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 jam itu mengeluarkan suara dan kemudian melilit tubuh dari Yuan Chang. Namun Lindong kali ini juga tidak ingin menyerah. Dalam sekejap saja, tubuh dari Lindong masih terus mengejar Yuan Chang dan memberikan serangan yang benar-benar cukup banyak. Orang-orang yang melihat pertarungan antara Lindong dan juga Yuan Chang kali ini, mereka benar-benar bergidik karena semua orang bisa merasakan bahwa setiap pukulan dan juga tendangan dari Lindong adalah sesuatu yang menakutkan. Mereka pun membayangkan jika pertarungan ini dialami oleh mereka, maka kemungkinan besar para orang-orang ini hanya akan berakhir lebih menyedihkan daripada Yuan Chang. Atau bahkan tubuh mereka akan langsung berubah menjadi kabut darah. Suara dari jam raksasa yang terus melindungi tubuh dari Yuan Chang. Hal itu malah membuat Lindong terlihat lebih marah dan dia pun lalu melakukan serangan secara gila-gilaan. Pada akhirnya, sebuah retakan pun kali ini telah muncul di badan dari jam raksasa itu. Melihat bahwa jam milik Yuan Chang telah benar-benar retak, detik berikutnya, tinju dari Lindong tiba-tiba saja berhenti. Sebelum pada akhirnya, tato naga di tubuh Lindong kini telah benar-benar berubah menjadi naga raksasa ketika Lindong mengambil ancang-ancang dan melancarkan tinjunya kembali pada jam raksasa. Dan akhirnya, boom! Sebuah suara yang benar-benar memekakkan telinga kini telah meletus dari langit. Fluktuasi energi pun juga langsung menyebar ke seluruh tempat ini. Karena sekarang jam raksasa milik Yuan Chang telah benar-benar meledak dengan keras. Dan dua sosok pun, yaitu Lindong serta Yuan Chang sendiri, mereka terpental mundur dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan Lindong maupun Yuan Chang sendiri kali ini telah nyaris tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran mengerikan antara Lindong dan juga Yuan Chang, mereka saat ini hanya bisa terdiam. Karena pertempuran ini, tingkat kengeriannya melebihi pertempuran antara Yuan Chang dan juga Chen Gui sebelumnya. Selain itu, semua orang juga tahu bahwa saat ini Yuan Chang maupun Lindong memiliki niat untuk memusnahkan satu sama lain. Dengan begitu, setiap kekuatan yang mereka keluarkan adalah kekuatan terbaik mereka. Namun Lindong masih mampu memaksa Yuan Chang dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang pun hanya bisa mengatakan bahwa Lindong adalah sosok yang benar-benar menakutkan. Lindong segera menstabilkan tubuhnya kembali setelah dia terpental dalam jarak yang cukup jauh. Tidak lama kemudian Lindong pun melirik banyak bekas luka berwarna putih yang telah muncul di tubuhnya. Hal ini adalah bekas luka yang diakibatkan oleh pedang Yuan Chang. Bahkan serangan dari Yuan Chang itu mampu dengan mudah membunuh seseorang yang berada di tahap 9 nirwana. Namun untuk menghadapi serangan yang sangat menakutkan dari Yuan Chang, Lindong pun hanya memiliki bekas goresan berwarna putih. Melihat hal ini, Lindong segera tersenyum, lalu dia berkata dalam hati, benar-benar menyenangkan, karena ini adalah pertama kalinya bagi Lindong telah bisa melepaskan serangan dengan tangan kosong sepuasnya. Selanjutnya, Lindong tersenyum sinis ke arah Yuan Chang. Sebelum pada akhirnya Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat kuali raksasa yang berada di langit. Karena sekarang, formasi langit yang terbakar telah benar-benar terbentuk sempurna oleh kuali langit yang terbakar. Melihat hal ini, Lindong hanya tertawa sinis ketika dia melihat ke arah Yuan Chang. Setelah itu, Lindong pun berkata, sudah waktunya bagi kalian semua untuk merasakan kekuatan dari formasi langit yang terbakar. Karena Lindong masih ingat dengan jelas
pada saat berada di dalam ruang kuno langit yang terbakar. Saat itu Yuan Chang berkata bahwa dia akan mengubah murid-murid dari sekte Dao menjadi abu. Memikirkan hal itu saja membuat kemarahan di dalam hati Lindong melonjak dengan tinggi. Seringai jahat telah muncul di wajah Lindong, dan kali ini cahaya merah tiba-tiba saja meletus dari kuali langit yang terbakar. Pada saat berikutnya, hal itu segera menyelimuti Yuan Chang yang sekarang telah memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sebuah formasi cahaya raksasa telah berkobar dan kali ini turun dari langit di bawah tatapan banyak mata orang di tempat ini. Segera setelah itu menyelimuti Yuan Chang, dan sinar-sinar dari formasi kini telah berubah menjadi penghalang api yang benar-benar menjebak Yuan Chang di dalamnya. Di puncak gunung, Ling Qingsu menatap formasi api yang telah menjebak Yuan Chang. Sebuah keheranan juga terlintas dalam tatapan mata Ling Qingsu. Lalu dia berkata, apakah ini adalah formasi langit yang terbakar? Karena sebenarnya Ling Qingsu juga memiliki kesan yang sangat mendalam tentang formasi langit yang terbakar ketika dia berada di dalam ruang kuno langit yang terbakar. Namun Ling Qingsu tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar bisa memanggilnya. Ling Qingsu pada saat itu juga telah melihat kekuatan menakutkan yang telah dikeluarkan oleh Pak Tua Fen Tian ketika dia menggunakan formasi itu untuk menekan makhluk jahat dari kabut hitam. Meskipun sekarang Lindong tidak bisa menggunakan kekuatan yang sama seperti Pak Tua Fen Tian, tapi kekuatan Yuan Chang juga lebih rendah daripada makhluk kabut hitam. Wukun yang berada di samping Ling Qingsu, dia pun saat ini menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Lindong ini, dia benar-benar memiliki banyak kartu as yang tidak ada habisnya. Bahkan Yuan Chang telah didorong dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Hal itu dikatakan oleh Wukun dengan penuh rasa kagum yang tidak bisa disembunyikan. Dan dari pertarungan ini, Lindong bahkan tidak terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini benar-benar bertentangan dengan harapan dari banyak orang. Di sisi lain, Yuan Chang malah terjebak di dalam formasi yang telah diciptakan oleh Lindong. Kemampuan yang telah ditampilkan oleh Lindong, tidak ada satupun orang di tempat ini yang akan mengatakan bahwa Lindong adalah orang yang lemah. Dan Suro yang berada di samping dari Wukun, dia pun lalu berkata, aku sudah mengatakan sejak awal bahwa kakak Lindong tidak akan pernah takut dengan Yuan Chang. Meskipun sebelumnya Suro juga memiliki percayaan diri yang tinggi terhadap Lindong, tapi dia masih memiliki sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, lawan Lindong kali ini adalah Yuan Chang, generasi muda paling menonjol di antara generasi muda wilayah Suan Timur. Wukun yang mendengar ucapan dari Suro, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu berkata, ada beberapa logika untuk kepercayaan dirimu, namun jangan merayakannya terlalu dini. Apakah kamu lupa bahwa Yuan Chang adalah orang yang sulit dihadapi? Bahkan Chen Gui sebelumnya juga telah dikalahkan oleh Yuan Chang. Meskipun Lindong saat ini memiliki banyak kartu di lengannya, mengalahkan Yuan Chang bukanlah tugas yang mudah. Kata-kata dari Wukun itu langsung ditimpali oleh Ling Qingsu. Benar, Yuan Chang tidak mudah dihadapi. Melawan Chen Gui, aku bahkan hanya memiliki peluang 60% untuk bisa menang. Namun Yuan Chang sebenarnya bisa langsung mengalahkan Chen Gui. Jelas bahwa Yuan Chang juga memiliki beberapa kartu as yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang akan menang dan juga kalah di dalam pertarungan ini. Ketika Suro mendengar ucapan dari Ling Qingsu, dia tidak berani membantahnya. Yang dilakukan oleh Suro hanya menganggukkan kepala. Dirinya pun terdiam sesaat sebelum pada akhirnya berkata, namun aku masih percaya bahwa kakak Lindong akan keluar sebagai pemenang. Wukun yang mendengar ucapan dari Suro, dia hanya bisa diam saja. Dan Wukun tidak mengerti kenapa Suro memperlakukan Lindong seperti dewa pertempuran yang tidak terkalahkan. Di sisi lain, Ling Qingsu yang mendengar ucapan dari Suro, kerudung di wajahnya kali ini telah sedikit bergetar. Karena sebenarnya Ling Qingsu tersenyum tipis. Dan dia juga tidak ingin Lindong mengalami kekalahan.
Tidak lama kemudian tatapan mata dari Ling Qingsu segera melihat ke arah formasi besar yang ada di langit. Dia kali ini benar-benar ingin menyaksikan siapa yang pada akhirnya akan bisa tertawa di akhir pertarungan. Yuan Chang yang telah terjebak di dalam formasi milik Lindong, ekspresi di wajahnya sedikit menjadi muram. Dan kali ini, Yuan Chang pun mengayunkan pedang yang ada di tangannya. Hal itu menabrak formasi cahaya yang telah menyala-nyala. Namun serangan pedang dari Yuan Chang itu hanya berhasil menyebabkan beberapa riak. Dan tidak ada indikasi sedikit pun bahwa formasi yang telah diciptakan oleh Lindong akan pecah. Terbukti bahwa formasi langit yang terbakar memang benar-benar luar biasa. Dan hal itu sekarang telah benar-benar menjebak Yuan Chang di dalamnya. Setelah melakukan serangan yang tidak menghasilkan apapun, Yuan Chang melihat ke arah Lindong. Lalu dia memberikan ejekan. Lindong, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu memiliki kuali langit yang terbakar, seberapa besar kekuatan yang bisa kamu keluarkan? Mendengar kata-kata dari Yuan Chang itu, Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia berkata, "Hal ini sudah cukup untuk berurusan denganmu." Setelah berkata seperti itu, Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya. Dan kali ini, kuali langit yang terbakar yang telah melayang di atas Lindong mulai berputar saat dia turun. Tutupnya pun telah terlepas. Sebelum akhirnya hal itu meningkatkan kecepatan putaran dari kuali langit yang terbakar. Dan sebuah cahaya merah yang benar-benar mengamuk kini telah secara gila-gilaan berkumpul dari mulut kuali. Jelas ini adalah serangan kuat yang sedang dipersiapkan oleh Lindong. Dan ketika melihat adegan yang sangat menyeramkan ini, Yuan Chang pun segera mengeluarkan energi Yuan yang tidak terbatas dari dalam tubuhnya sambil berkata, "Lindong, karena kamu memiliki kepercayaan diri yang sangat besar, aku akan membiarkanmu melihat bahwa diriku ini akan segera memecahkan formasimu. Mari kita lihat apa lagi yang akan kamu miliki setelah ini." Kodeks Dewa Yuan, jari pedang Dewa Yuan. Setelah Yuan Chang berkata seperti ini, tiba-tiba saja langit bergema. Dan 1 detik berikutnya, semua orang bisa melihat sebuah cahaya gemerlap yang tiba-tiba saja berkumpul di ujung jari dari Yuan Chang. Setelah itu, berubah menjadi pedang cahaya raksasa. Yuan Chang yang tidak menunggu waktu lama, dia segera mengayunkan pedang yang memiliki kekuatan penghancur yang saat ini langsung menebas ke arah penjara yang telah mengurungnya. Melihat apa yang telah dilakukan oleh Yuan Chang, Lindong pun hanya mendengus. Setelah itu, kaki dari Lindong bergerak secara misterius dan juga mendalam di udara. Dan kekuatan Yuan yang tidak terbatas juga telah memancar dari dalam tubuh Lindong sebelum pada akhirnya hal itu membentuk sosok raksasa di belakang Lindong. Dan ketika sosok raksasa ini terbentuk, semangat juang yang benar-benar mengerikan telah menutupi langit. Dan hal itu menyebabkan ekspresi banyak orang yang melihatnya kali ini menjadi cukup ketakutan. Tidak lama kemudian gerakan kaki dari Lindong telah berhenti. Ekspresinya serius ketika dia melihat ke arah Yuan Chang, yang kemudian Lindong mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Hukum kaisar bela diri, tinju penghancur." Sosok raksasa yang berada di belakang Lindong juga dengan cepat mengirimkan tinju ke arah Yuan Chang. Dan pada akhirnya, boom! Tinju yang dilancarkan oleh Lindong itu segera menyerbu ke arah formasi dan bertabrakan dengan pedang milik Yuan Chang. Hal itu segera menimbulkan ledakan yang sangat besar sampai-sampai membuat banyak riak pada penghalang yang diciptakan oleh Lindong. Namun hal itu masih tidak bisa menembus penghalang. Di sisi lain, sebuah keterkejutan kali ini juga telah memenuhi tatapan mata dari Yuan Chang ketika dia menatap sosok raksasa yang berada di belakang Lindong yang telah mengeluarkan semangat juang yang luar biasa. Dan Yuan Chang pun kini berkata, "Hukum kaisar bela diri." Karena sebenarnya di dalam ruang harta karun kuno di wilayah iblis yang unik, ada sebuah tempat yang bernama simpanan harta karun kuno. Tempat itu benar-benar cukup terkenal. Dan kuali langit yang terbakar adalah salah satunya. Kemudian yang lain yang juga terkenal adalah hukum kaisar bela diri ini. Telah dikatakan bahwa di dalam ruang harta karun kuno ada seni bela diri yang diciptakan dengan darah dan juga keringat
dari seseorang kaisar bela diri selama dia masih hidup, dan hal itu disebut dengan hukum kaisar bela diri. Seni bela diri seperti itu bahkan lebih kuat dari 3 kodeks surgawi milik gerbang Yuan. Maka dari itu Yuan Chang cukup terkejut ketika dia mengetahui bahwa Lindong telah memperoleh hukum kaisar bela diri. Pada saat yang sama, kini Yuan Chang telah berkata dalam hati, Lindong, jabingan, mengapa dia benar-benar beruntung. Tidak hanya mendapatkan kuali langit yang terbakar, tapi dia bahkan juga mendapatkan hukum kaisar bela diri. Lindong sekarang hanya menatap Yuan Chang yang telah memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan Lindong pun sedikit tersenyum ke arah Yuan Chang dengan penuh ejekan. Setelah Lindong mengetahui bahwa Yuan Chang benar-benar terkejut ketika Lindong memiliki hukum kaisar bela diri, karena di masa depan hukum kaisar bela diri ini juga akan menjadi salah satu gerakan andalan pembunuh bagi seorang Lindong. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong segera melihat ke arah kuali langit yang terbakar. Lalu dia berkata, sekarang sudah saatnya bagimu untuk patuh merasakan kekuatan dari formasi langit yang terbakar ini. Setelah Lindong mengatakan hal itu, cahaya merah panas dan juga liar yang tidak terlukiskan kini telah benar-benar berkumpul di kuali langit yang terbakar. Suhu panas yang dihasilkan menyebabkan ruang di sekitarnya kini mulai terdistorsi. Lindong yang tidak ingin membuang-buang waktu, dia segera mengganti segel di tangannya. Lalu Lindong pun berkata, kuali langit yang terbakar, 8 pengapian pembakaran sunyi. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Lindong menunjuk ke arah Yuan Chang, dan 1 detik kemudian kuali langit yang terbakar pun bergetar. Suara dengungan tanpa henti juga terdengar dari dalamnya. Tidak lama kemudian kuali langit yang terbakar itu mulai memuntahkan api seperti gunung Merapi yang meletus. Hal itu menembak dengan cepat ke arah Yuan Chang seperti sungai lava, dan seluruh tempat yang dilewati oleh lava-lava itu benar-benar menjadi terdistorsi. Fluktuasi menakutkan yang tercipta membuat banyak orang di tempat ini sangat ketakutan. Di sisi lain, area di tempat murid-murid gerbang Yuan, tatapan mata dari Lei Qian dan juga Ling Zhen kini juga telah dipenuhi dengan rasa takut, karena mereka bisa merasakan fluktuasi yang benar-benar berbahaya. Jika mereka terjebak di dalam formasi langit yang terbakar, pasti mereka akan langsung terbakar menjadi debu. Tidak lama kemudian sungai lava kali ini benar-benar menembak dengan kejam ke arah formasi langit yang terbakar. Hal itu membuat formasi langit berkedip-kedip dengan cepat, dan suhu di dalamnya menjadi sangat panas dan menakutkan. Yang pada saat ini, sosok dari Yuan Chang telah benar-benar ditelan oleh lava yang menakutkan. Setelah melihat adegan ini, Lindong pun mengepalkan tinjunya sambil berkata, segel. 1 detik kemudian, energi merah tua yang berada di dalam formasi langit yang terbakar kini telah berubah menjadi lava yang dingin dan membeku. Seolah-olah hal itu benar-benar telah memadat dan menyegel Yuan Chang di dalamnya. Ketika melihat adegan ini, para murid-murid dari sektor Dao mereka mulai bersorak dengan penuh kegembiraan. Kita telah menang. Pang Tong dan juga yang lainnya, raut wajah mereka juga telah dipenuhi dengan emosi bahagia yang tidak bisa disembunyikan. Ying Xiaoxiao serta Ying Huan saling berpandangan, tapi mereka tidak bersorak-sorai, dan ada kegembiraan dalam tatapan mata dari Ying Xiaoxiao serta Ying Huan. Sementara Wu Kun, ketika melihat adegan ini, dia pun bertanya, apakah benar-benar sudah selesai? Mendengar perkataan dari Wu Kun, Ling Qingsu pun sedikit mengernyitkan dahinya. Dia menatap pada lava yang telah berubah menjadi batu raksasa, dan 1 detik kemudian pupil mata dari Ling Qingsu tiba-tiba saja mengecil, sebelum pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, ini belum selesai. Pada saat yang sama, Lindong yang berada di udara juga bergumam, Yuan Chang benar-benar sulit dihadapi. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Lindong, sebuah retakan yang memanjang kini telah terbentuk
di lava yang telah membeku. Dan kemudian, dar! Lava itu pun hancur dan berterbangan kemana-mana. Pada saat ini, Lindong telah mengambil posisi untuk mundur sambil memberikan isyarat dengan tangannya pada kuali langit yang terbakar yang kemudian bergerak di bawah kaki Lindong. Tidak lama kemudian sosok dari Yuancang pun kembali terlihat yang pada saat ini pakaiannya sudah tercabik-cabik, dan Yuancang juga telah mengeluarkan aura pembunuh yang benar-benar besar ketika dia perlahan keluar dari lava yang telah dia hancurkan. Tatapan mata Yuancang kini telah mengunci Lindong. Lalu dia berkata dengan nada yang penuh kemarahan, "Lindong, untuk bisa memaksaku dalam keadaan seperti ini, kamu adalah orang pertama dari generasi muda wilayah Swan Timur." Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong juga telah mengunci ke arah Yuancang. Dan kali ini, Lindong pun memfokuskan penglihatannya pada dahi Yuancang. Yang ternyata di dahi Yuancang telah ada simbol misterius yang kali ini berkilau dengan sangat cemerlang. Jelas ini adalah emblem roh, dan bahkan lambang yang telah muncul di dahi Yuancang kali ini bahkan lebih kuat dan juga lebih cerah daripada yang dia gunakan ketika melawan Chen Gui. Lindong pun segera menarik nafas dalam-dalam karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Yuancang akan memiliki kartu truf yang kuat. Lindong pun kini mengatakan, ternyata itu adalah emblem roh. Sehubungan dengan emblem roh, Lindong merasa tidak asing karena sebelumnya dia telah melihat Shuro mendapatkan item seperti itu, dan bahkan beberapa hari yang lalu Ling Qingsu juga telah mendapatkan emblem roh ketika berada di dasar kolam surgawi kemurnian tertinggi. Di sisi lain, sebenarnya Lindong benar-benar sangat mendambakan item seperti ini karena emblem roh itu hanya bisa dibentuk oleh seorang ahli yang sangat kuat ketika mereka meninggal. Seluruh kekuatan besar dari seorang ahli yang telah meninggal pada akhirnya dipadatkan dan hal itu berubah menjadi emblem roh. Dengan kata lain, emblem roh seperti ini bisa dianggap sebagai harta alam yang sangat unik karena harta ini menggunakan manusia sebagai bahan dasarnya. Di sisi lain, emblem roh juga tidak memiliki kecerdasan apapun. Biasanya hal itu hanya akan bergantung pada instingnya sendiri untuk bisa menemukan seseorang dengan kemungkinan tertinggi bisa bergabung dengannya. Contohnya adalah apa yang telah terjadi di dalam kolam surgawi kemurnian tertinggi. Emblem roh itu memilih Ling Qingsu dan bukan Lindong. Hal itu membuat Lindong tidak berdaya meskipun dia sangat menginginkan item itu. Dan jika Lindong merebutnya dengan paksa, maka kekuatan dari emblem roh tidak akan bisa digunakan secara sempurna. Di sisi lain, emblem roh mungkin juga tidak akan cocok dengan seorang reinkarnator, tapi hal itu kemungkinan akan membawa manfaat yang luar biasa. Lagi pula, seseorang yang telah berada di tahap reinkarnasi merupakan orang yang cukup langka bahkan di zaman kuno, dan selama bertahun-tahun Lindong hanya tahu satu orang reinkarnator, dan itu adalah Huan Huan. Dan di sisi lain, emblem roh seperti ini jumlahnya jauh lebih banyak. Tentu saja, orang yang ingin mendapatkannya harus bergantung pada keberuntungan. Di sisi lain, emblem roh ini juga mengandung energi murni dalam jumlah yang sangat besar. Dan energi ini akan secara bertahap bisa bergabung dengan tubuh pemiliknya. Selain itu, juga bisa meningkatkan kekuatannya dengan cara yang cukup singkat. Kemajuan dari mereka yang memiliki emblem roh juga akan jauh lebih cepat jika dibandingkan orang biasa. Selain itu, dalam keadaan tertentu, seorang akan bisa mengaktifkan kekuatan dari emblem roh untuk meningkatkan kekuatannya sendiri demi melewati situasi yang berbahaya. Dan ada desas-desus bahwa di wilayah lain yang bahkan lebih besar daripada wilayah Swan Timur, emblem roh seperti itu akan dilelang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan harga yang harus dibayar seseorang benar-benar menakutkan. Di sisi lain, tatapan mata dari Wukun terlihat iri ketika dia melihat lambang yang ada di dahi Yuancang. Dan kemudian
Wukun pun berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya Yuan Chang memiliki emblem roh." Segera setelah itu, Wukun pun melirik Suro yang ada di sampingnya. Status dari Suro sendiri pada saat ini cukup tinggi di antara para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, karena secara alami Suro juga orang yang memiliki emblem roh. Wajah dari Suro sekarang telah terlihat sedikit jelek, lalu dia berkata dengan nada yang cukup marah, "Tidak heran bahwa Yuan Chang akan bisa menjadi orang nomor 1 dari anggota generasi muda wilayah Suan Timur. Ternyata dia memiliki emblem roh di dalam tubuhnya. Dunia ini benar-benar tidak adil." Wukun yang mendengar ucapan dari Suro, dia tanpa sadar hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun di dalam hati, Wukun pun berkata, apakah gadis ini lupa bahwa dia juga seorang yang memiliki emblem roh? Di mana orang akan bisa menemukan keadilan mutlak di dunia ini? Kadang-kadang memiliki keberuntungan untuk bisa mendapatkan emblem roh juga merupakan semacam kekuatan yang dimiliki oleh diri sendiri. Setelah bergumam seperti itu, Wukun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lindong sambil berkata, namun Lindong saat ini kemungkinan akan berada dalam bahaya besar. Ling Qingsu yang mendengar ucapan dari Wukun, samar-samar kali ini telah terlintas kekhawatiran dalam tatapan matanya. Meskipun Ling Qingsu mengetahui bahwa Lindong memiliki banyak metode di dalam lengan bajunya, tapi dia masih memiliki kesenjangan yang besar antara dirinya dan juga Yuan Chang. Jika sebelumnya Lindong tidak mengandalkan kekuatan dari kitab suci penghancuran besar untuk menyerap energi kekuatan dari alam, kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa bertarung dengan Yuan Chang sampai sejauh ini. Dan sekarang, Yuan Chang telah benar-benar mengungkapkan kartu traf yang terkuat di dalam tubuhnya. Dia telah mengaktifkan emblem roh dan meningkatkan kekuatannya secara pesat. Situasi ini akan membuat Lindong dalam situasi yang cukup berbahaya. Dan seluruh tempat ini jelas juga bergetar karena emblem roh di dalam tubuh Yuan Chang telah diaktifkan dalam batas maksimal. Di sisi lain, murid-murid dari sekte Dao, termasuk Ying Xiaoxiao dan Huan Huan, mulai kehilangan kegembiraan di raut wajahnya, dan sebagai gantinya, ekspresi kekhawatiran kini melintas di wajah mereka karena perubahan situasi ini benar-benar cepat. Dan di pihak dari gerbang Yuan, Ling Zhen pun menatap ke langit. Dia tersenyum tipis lalu berkata, bocah itu benar-benar telah memaksa kakak Yuan Chang untuk mengaktifkan emblem roh pada batas maksimalnya. Sepertinya pertempuran ini akan segera berakhir." Mendengar ucapan dari Ling Zhen, Lei Qian tertawa dengan cara jahat. Lalu dia mengatakan, sebelumnya bahkan Chen Gui hanya berhasil memaksa kakak Yuan Chang menggunakan sedikit kekuatan dari emblem rohnya. Dan sekarang, emblem roh itu telah diaktifkan sepenuhnya. Aku yakin Lindong pasti akan mati. Mendengar kata-kata itu, Lei Qian pun tertawa terbahak-bahak. Dia pun memiliki niat membunuh yang besar di dalam hatinya lalu berkata, begitu Lindong terbunuh, sekte Dao pasti akan menjadi berantakan. Sebelumnya, aku tidak membunuh untuk kepuasan hatiku. Dan kali ini, kita akan bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Mari kita bunuh beberapa orang dari sekte Dao, supaya di masa depan nanti, sekte Dao akan benar-benar takut dengan gerbang Yuan. Mendengar ucapan dari Ling Zhen, Lei Qian dan juga murid-murid gerbang Yuan yang ada di sekitarnya, mereka pun tersenyum dan memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Lindong yang masih melayang di langit, tatapan matanya kali ini telah terfokus pada emblem roh yang berada di dahi Yuan Chang. Yang kemudian Lindong pun berkata dengan lirih, emblem roh ya? Aku benar-benar tidak menduganya. Yuan Chang yang sambil menempuk-nempuk pakaiannya yang sudah compang-camping, dia pun kali ini berkata pada Lindong, katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membunuhmu? Ketika ditanya seperti itu oleh Yuan Chang, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat tajam. Dan sebelum Lindong berbicara, pupil matanya tiba-tiba saja menunjukkan sebuah keterkejutan. Dalam waktu yang cepat, Lindong segera menarik tubuhnya ke arah belakang. Dan pada saat ini ruang yang ada di depan Lindong menjadi terdistorsi. Karena sebenarnya Yuan Chang telah muncul di hadapan Lindong seperti hantu
dan pedang yang ada di tangannya kini telah diarahkan untuk menembus tenggorokan dari Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan kecepatan Yuan Chang saat ini benar-benar meningkat pesat dan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Lindong yang tidak memiliki waktu untuk menghindar, dia pun dengan cepat menyilangkan tangannya ke depan untuk menjaga supaya tenggorokannya tidak terkena tebasan pedang dari Yuan Chang. Pada akhirnya, tang! Pedang milik Yuan Chang kali ini benar-benar menebas tangan dari Lindong. Dan saat ini, tidak ada percikan api yang muncul. Tapi lengan dari Lindong langsung berdarah dan darah segar pun kini telah mengalir keluar dari tangannya. Jelas kekuatan Yuan Chang telah melonjak pesat setelah dia mengaktifkan kekuatan penuh dari emblem roh, dan pertahanan kuat dari Lindong kini telah benar-benar dipatahkan oleh seorang Yuan Chang. Lindong pun dengan cepat mengambil kesempatan untuk mundur. Segera setelah itu dia melirik ke tangannya yang telah terluka. Lindong merasa sayatan di tangannya benar-benar sedikit menyakitkan, tapi itu tidak akan menjadi penghalang bagi Lindong. Jari dari Yuan Chang kini menyeka darah yang ada di pedangnya. Setelah itu dia tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Biarkan aku melihat berapa kali kamu bisa memblokir pedangku." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Yuan Chang tiba-tiba saja berubah menjadi bayangan dan dia bergegas melesat ke arah Lindong. Di sisi lain, Lindong segera mengeluarkan sayap naga di tubuhnya dan dia segera menghindar dengan kecepatan penuh. Dan ketika tubuh Lindong baru saja menghindar, pedang cahaya setinggi belasan kaki melakukan tebasan tepat di mana Lindong berdiri sebelumnya. Selanjutnya sosok dari Yuan Chang telah muncul dan serangan lain sekali lagi telah menyapu Lindong dari segala arah. Lindong sekarang hanya bisa melarikan diri, sementara Yuan Chang juga terus mengejar Lindong. Di sisi lain, murid-murid dari gerbang Yuan mereka tertawa terbahak-bahak ketika melihat situasi saat ini. Bahkan beberapa dari mereka juga langsung mengejek ke arah sekte Dao, dan hal itu membuat beberapa murid dari sekte Dao merasa cukup marah. Wukun yang juga menyaksikan pertarungan kali ini, dia pun langsung berkata, apakah Lindong berencana untuk terus melarikan diri seperti ini? Meskipun Lindong cukup cepat, tapi Yuan Chang juga tidak kalah cepat dari Lindong. Dan apakah mereka akan melakukan kejar-kejaran seperti ini selamanya? Ling Qingsu yang mendengar ucapan dari Wukun, dia pun sedikit mengernyitkan alisnya. Tatapan matanya telah melihat pada Lindong yang telah dikejar-kejar oleh Yuan Chang. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Ling Qingsu kini telah menajam, sebelum pada akhirnya dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan Ling Qingsu pun berkata, Lindong, sepertinya dia sedang mempersiapkan sesuatu. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu membuat Wukun benar-benar tercengang. Dan kemudian Wukun pun berkata, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Lindong masih memiliki trik lain di lengan bajunya? Bahkan jika dia melakukan hal itu, apakah akan benar-benar bisa mengalahkan Yuan Chang yang telah memiliki emblem roh? Mendapat perkataan seperti itu dari Wukun, Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibirnya dengan lembut, karena di dalam hati dia juga tidak terlalu yakin. Namun mengingat pemahaman Ling Qingsu tentang Lindong, orang itu tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia. Jika dia sudah mengambil tindakan, maka kemungkinan besar Lindong memang memiliki kartu as di dalam lengan bajunya. Tapi Ling Qingsu sendiri juga tidak tahu apakah kartu as Lindong kali ini memiliki dampak besar untuk bisa mengalahkan Yuan Chang. Di langit Yuan Chang yang masih mengejar Lindong, dia dalam sesekali menebas udara kosong, dan ekspresi di wajah Yuan Chang berubah menjadi cukup gelap. Lalu dia tertawa dingin dan melakukan ejekan. Lindong, apakah kamu hanya tahu bagaimana caranya untuk terus menghindar seperti ini? Di mana sikapmu yang mengesankan sebelumnya? Namun Lindong yang mendengar ucapan dari Yuan Chang, dia tidak memperdulikan sama sekali. Karena Lindong sekarang, tangannya telah sibuk membentuk sebuah segel. Di sisi lain, Yuan Chang pun terus berkata, Lindong, kamu mungkin bisa mengelak, tapi murid-murid sekte Daomu tidak akan pernah bisa bersembunyi. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Yuan Chang segera mengayunkan tangannya ke bawah, dan energi pedang yang tajam serta besarnya 100 kaki tiba-tiba saja kali ini menyapu ke arah murid-murid sekte Dao yang ada di bawah sana. Dengan kekuatan saat ini, jelas murid-murid sekte Dao tidak akan pernah bisa memblokir serangan Yuan Chang.
Hal itu membuat ekspresi dari murid-murid sekte Dao berubah menjadi sangat drastis. Di sisi lain, raut wajah dari Ying Xiaoshu juga terlihat cukup jelek. Dengan cepat, dia mengatupkan giginya dan hendak memblokir serangan yang dilancarkan oleh Yuan Chang. Tapi tiba-tiba saja Lindong telah muncul di atas dari Ying Xiaoshu dan dia menggunakan tubuhnya untuk langsung menerima serangan pedang dari Yuan Chang. Luka berdarah yang cukup panjang kali ini telah muncul dari bahu Lindong dan meluas sampai ke perutnya. Darah segar kini juga telah menetes dari tubuh Lindong, membuat dirinya terlihat tampak menyedihkan. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah murid-murid dari sekte Dao sekejap saja telah berubah. Tinju mereka terkepal erat, lalu mereka berteriak, "Kakak senior Lindong!" Sementara Yuan Chang ketika melihat adegan ini, dia pun mengejeknya. Benar-benar orang yang berani. "Lindong, apakah kamu sekarang masih akan melarikan diri?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Yuan Chang, Lindong pun melihat sinis. Lalu dia kali ini berkata, "Tidak perlu lagi." Setelah mengatakan hal itu, Lindong tersenyum dan auranya benar-benar terasa cukup brutal. Yang kemudian Lindong pun kembali berkata, "Karena kali ini orang yang harus melarikan diri adalah dirimu." Setelah mengatakan hal itu, Lindong segera mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba saja formasi cahaya yang sangat misterius kali ini telah keluar dari dalam telapak tangan Lindong. Setelah itu, Lindong menggigit ujung jarinya dan beberapa esensi darah telah dimuntahkan dan mendarat pada formasi cahaya. Dalam sekejap saja formasi itu pun membengkak dan ukurannya menjadi ratusan kaki yang langsung menutupi seluruh tempat ini. Riak energi yang terpancar menyebabkan jiwa dari seseorang merasa takut dengan formasi yang diciptakan oleh Lindong. Ketika formasi cahaya itu semakin membesar, wajah dari Lindong kini juga telah berubah menjadi cukup pucat. Namun Lindong segera mengangkat kepalanya dan matanya kali ini telah berkilau dengan warna yang merah ketika dia melihat ke arah Yuan Chang. Segera setelah itu, Lindong pun berkata, "Yuan Chang, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan membuat semua orang dari gerbang Yuan yang ada di tempat ini menemani para junior dan juga senior sekte Dao yang telah mati di tangan kalian." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya formasi apa yang telah diciptakan oleh Lindong untuk menghadapi kekuatan besar dari Yuan Chang saat ini? Dan kenapa Lindong memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk membuat semua orang dari gerbang Yuan lenyap dari dunia ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.